yang sekaligus menjadi minggu peringatan orang yang telah meninggal dunia di gereja kita, diambil dari kitab Daniel pasal 7 ayat 9 dan 10, dilanjutkan ayat 13 dan 14. Kami bacakan di tengah-tengah kita. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, sebagaimana telah disampaikan tadi, menurut kalender ibadah atau kalender gerejawi, kalender liturgi, maka kita telah sampai kepada ujung tahun gerejawi. Jadi kalau menurut kalender gerejawi, tahun baru gerejawi adalah minggu depan, yaitu minggu Advent pertama. Tahun baru 1 Januari itu adalah kalender internasional. Tetapi kalender gereja mengatakan sesungguhnya tahun baru adalah minggu depan, dan sekarang adalah ujung tahun. Di gereja kita, ujung tahun gerejawi ini sekaligus menjadi minggu peringatan orang-orang yang telah meninggal. Tahun ini ada satu orang yang meninggal dari tengah-tengah kita, yaitu Bapak Cahaya Purba. Tetapi di tahun sebelumnya, atau juga di tahun ini, mungkin juga ada saudara kita yang lain, tetangga, teman, kerabat kita, atau bahkan orang tua kita di kampung halaman yang juga meninggal, yang namanya juga akan kita kenangkan, kita ingat pada hari ini. Saudara-saudara, apa artinya itu bagi kita? Mengapa gereja mengadakan peringatan bagi orang-orang yang meninggal? Ada 3 hal yang mau dikatakan kepada kita. Pertama, melalui peringatan orang yang meninggal ini, kita mau diajak menyadari keterbatasan hidup kita. Melalui peringatan orang-orang yang meninggal ini, kita diajak untuk menyadari keterbatasan, kefanaan hidup kita. Kita bukan hanya mengenang mereka yang telah pergi, kekasih, saudara, ayah, anak, teman, tetapi juga kita hari ini mau mengingat bahwa satu hari kelak kita juga akan pergi, akan sampai kepada ajal kita. Ada batas umur kita. Kita Mazmur mengatakan 70 atau 80, tetapi kenyataan juga menunjukkan bahwa banyak orang meninggal di bawah umur 60 atau di bawah umur 70. Kita tidak bisa menentukannya, tetapi satu hal yang pasti,
rupanya memang kita tidak bisa menolak ajal kita. Bahkan kita juga tidak bisa menolak sebetulnya proses penuaan dalam hidup kita. Teknologi kedokteran, teknologi kosmetika memang berusaha untuk memperlambat penuaan, yang selalu kita kenal dengan istilah anti-aging. Tetapi mereka tidak bisa meniadakannya. Kita bisa memperlambat penuaan kita, dan menurut kami, bagi yang mau, itu tidak salah. Walaupun saya sendiri tidak pernah berhasrat untuk mengubah warna rambut saya kembali menjadi hitam. Tetapi bagi yang ingin, bagi yang merasa mendukung kepada pekerjaan, kepada penampilan, boleh-boleh saja untuk memperlambat proses penuaan itu. Tetapi baiklah kita sadar, pada hari ini kita diingatkan, rupanya kita tidak bisa menolaknya. Dan pada akhirnya kita harus menerima kematian itu sebagai yang alami dalam hidup kita. Kita berusaha untuk sembuh, dan itu baik. Kita berjuang untuk sembuh, itu baik. Kita berjuang untuk sehat, itu seharusnya menjaga kesehatan. Tetapi pada akhirnya kita diingatkan, rupanya kita tidak bisa sepenuhnya melawan kesakitan, penyakit. Pada akhirnya kita harus sampai tiba kepada ajal kematian kita. Kalau begitu, bagaimana jemaat Tuhan? Peringatan orang meninggal ini bukan untuk membuat kita berputus asa. Peringatan orang yang meninggal ini bukan untuk membuat kita menjadi putus asa, menjadi apatis. Tetapi peringatan orang meninggal ini justru membuat kita sadar betapa berharganya hidup ini. Betapa berharganya, betapa spesialnya, betapa bermaknanya hidup ini. Karena hidup kita terbatas, maka kita mengembangkan kesadaran dan penghayatan yang sangat tinggi akan waktu. Karena hidup kita sangat terbatas, maka kita selalu memandang kepada kalender kita, memandang kepada agenda-agenda kita, memandang kepada almanak, dan selalu memperhatikan jam atau berbagai alat penghitung waktu kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita membuat hidup yang sangat pendek dan terbatas ini menjadi sangat berharga dan bermakna, tidak pernah sia-sia. Saudara-saudara, tapi selanjutnya kita diingatkan bahwa rupanya tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Kuasa, harta, kekayaan, nama besar, popularitas, kesenangan dan kenikmatan yang kita dambakan, yang kita kejar, yang kita upayakan untuk kita dapatkan dan kita miliki, rupanya tidak abadi. Karena itu, marilah kita rendah hati. Tapi sebaliknya, kesakitan, penderitaan, kesusahan juga tidak abadi. Sebab itu, jangan panik. Jangan panik. Dan kita tidak perlu larut dalam kesedihan. Karena penderitaan itu pun pada akhirnya harus berakhir. Karena itu saudara-saudara, hari ini kita diajak dengan rasa hormat mengenangkan saudara-saudara kekasih kita yang telah pergi itu. Mengenangkan kebaikan mereka, mengenangkan akhir hidup mereka, mengenangkan teladan yang mereka ajarkan pada kita, tapi juga mengenangkan supaya kita tidak mengulang kesalahan mereka. Sekaligus kita memandang kepada masa depan, akhir hidup kita sendiri, membuat kita semakin sadar, semakin hati-hati, dan tetap merayakan hidup ini betapapun terbatasnya. Yang kedua, Tuhan mengajak kita agar kita berpengharapan kepada Kristus yang telah mati namun bangkit kembali itu, dan yang telah berjanji akan datang kembali dengan semua kuasa dan kemuliaannya.
Tuhan mengajak kita agar kita berpengharapan kepada Kristus yang telah mati namun telah bangkit kembali itu, dan yang berjanji akan datang kembali dengan seluruh kekuasaan dan kemuliaannya. Karena itu sekali lagi, peringatan orang yang meninggal ini bukan untuk membuat saudara-saudara, apalagi yang baru mengalami kedukaan, untuk semakin larut dalam kesedihan, untuk terus meratap, untuk terus merenung, untuk terus menutup diri, tetapi untuk mengajak kita semua bangkit. Sekali lagi, peringatan orang yang meninggal ini bukan untuk membuat kita, apalagi saudara-saudara yang merasa baru kehilangan kekasihnya, saudaranya, ayahnya, ibunya, mertuanya, adiknya atau abangnya, untuk merasa sedih, larut dalam duka, tetapi untuk bangkit. Bagaimana caranya kita bangkit? Pandanglah kepada Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Pandanglah kepada Kristus yang berjanji akan datang kembali dengan semua kejayaan, kekuasaan, dan kemuliaannya. Lihatlah Dia. Itulah sumber kekuatan kita. Kitab Daniel maupun kitab Wahyu mengatakan Dialah yang berkuasa. Dialah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, dan kuasa dan kemuliaannya itu kekal. Dialah yang mempunyai kuasa, Dialah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kerajaannya itu kekal sampai selama-lamanya. Karena itu marilah kita menggantungkan hidup dan masa depan kita kepada Dia yang kuasa dan kerajaannya abadi, kekal sampai selama-lamanya. Jangan gantungkan hidup saudara dan saya kepada yang tidak abadi, betapapun itu menarik atau baiknya bagi saudara dan saya. Tetapi gantungkanlah nasib, gantungkanlah masa depan, gantungkanlah semua anak-anak, semua hidup keluarga kita kepada Tuhan yang abadi, yang penuh kasih itu. Karena itu saudara-saudara, di minggu peringatan orang yang meninggal ini pun kita mau membaharui kembali iman kita. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari Kristus yang telah mati dan bangkit itu, termasuk kematian itu sendiri. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan saudara dan saya dari Kristus yang telah mati dan bangkit itu, termasuk maut atau kematian itu sendiri. Baik hidup atau mati, kita tetap bersama Kristus. Baik hidup atau mati, kita tetap milik Kristus. Baik hidup atau mati, kita tetap ada di genggaman tangan Kristus. Karena itu kita tetap bangkit, kita tetap hidup, kita tetap bahagia dan gembira. Tapi selanjutnya, pada minggu peringatan orang mati ini pun, kita mau membaharui dan meneguhkan kembali kesetiaan kita. Apapun dan siapapun juga tidak boleh membuat kita berpaling atau meninggalkan Kristus Tuhan kita. Apapun atau siapapun, penyakit, kemiskinan, kekurangan, tekanan, godaan, ancaman maut sekalipun tidak boleh membuat saudara dan saya berpaling meninggalkan Kristus. Karena apa? Karena Dialah Tuhan kita, dan Dialah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, dan Dia berjanji akan datang kembali. Karena itu saudara-saudara, pada minggu peringatan orang meninggal ini, mari kita baharui kembali kepercayaan iman kita, sekaligus kita baharui kembali kesetiaan kita kepada Kristus Sang Juru Selamat itu. Yang ketiga, apakah yang mau kita katakan pada saat minggu ujung tahun gerejawi sekaligus minggu peringatan orang meninggal ini? Tuhan mengajak kita untuk meneruskan kehidupan kita dengan semangat dan gembira sambil menaikkan puji-pujian baginya. Sambil menaikkan puji-pujian baginya, daripada hanya mengeluh atau bersungut, daripada hanya mengerang atau menangis, mari kita menyanyikan puji-pujian kepada Sang Anak Domba Allah, kepada Kristus yang telah mati dan bangkit itu, dan yang berjanji untuk datang kembali itu. Dan baiklah kita sadar, nyanyian pujian itulah kekuatan iman gereja sepanjang zaman, termasuk dalam masa-masa penderitaan. Nyanyian pujian itulah kekuatan iman gereja sepanjang zaman,
termasuk dalam masa-masa penderitaannya. Saudara-saudara, Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk meneruskan kehidupan sampai Dia datang dan memanggil kita kembali. Mari kita isi waktu kehidupan kita dengan baik, dan mari kita tetap gembira dan bernyanyi, menyanyikan pujian bagi Tuhan, sebab Kristus Tuhan kita hidupnya kekal, dan Dia akan datang kembali menyempurnakan dan menggenapkan seluruh karya keselamatan yang telah dikerjakannya bagi kita. Amin. Terima kasih ya Allah. Pada ujung tahun gerejawi sekaligus minggu peringatan orang yang meninggal ini, kami datang ke hadapan-Mu membawa hidup kami. Kami bersyukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Biarlah kami mengisinya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bantulah kami menjadikan hidup kami yang pendek ini sangat bermakna dan berharga. Sebab itu jauhkanlah kami dari perilaku dan tindakan yang membuat hidup kami menjadi sia-sia. Ya Allah, kami syukuri orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kami, kekasih-kekasih kami yang pernah hadir namun telah pergi. Kami syukuri pengalaman mereka bersama kami, kebajikan-kebajikan mereka. Dan biarlah Tuhan, kami selalu mengenangkan mereka, menjadi pelajaran bagi kami untuk hidup lebih baik, lebih benar. Ya Allah, berapa lama lagi Kau berikan kepada kami usia? Bantulah kami hidup kudus, setia, adil dan benar. Terutama ya Tuhan, biarlah kami mengisi waktu kehidupan kami dengan kasih, supaya hidup kami Tuhan sungguh-sungguh berharga dan bermakna di hadapan Tuhan dan sesama. Kami berdoa khusus untuk semua orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berilah hati dan pikiran yang terang kepada mereka. Hiburkanlah mereka di usia lanjut mereka. Berilah kepada mereka kesehatan yang secukupnya dan umur yang panjang. Namun persiapkan hati mereka juga Tuhan untuk kembali kepada Tuhan dengan penuh iman dan pengharapan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mau Tuhan menjaga dan memegang mereka, memberkati mereka untuk sembuh. Ya Tuhan, kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang sedang diancam oleh keputusasaan. Lawatlah mereka secara khusus. Bantulah mereka menghidupkan kembali iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Untuk mereka bangkit kembali Tuhan, bekerja keras bersama-sama dengan Tuhan, membuat masa depan yang lebih baik dan cerah. Banyak mau kami doakan kepadamu. Semua harapan-harapan kami, cita-cita kami, juga cita-cita anak-anak kami bawa kepada Tuhan. Berkatilah kami. Terima kasih untuk semuanya. Demi nama Kristus. Amin.